Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah ya kita tidak bertemu selama setahun ya. Selamat tahun baru Masehi ya. Semoga tahun 2024 semuanya bisa menjadi lebih baik ya ke depannya. Amin. Baik, biar tidak berpanjang lebar ya, langsung saja mungkin kelompok yang mau presentasi terakhir ya hari ini. Terakhir pertemuan perkuliahan kita yang terakhir tidak terasa ya. Saya tidak berikan kuis karena memang nanti UAS-nya juga sama seperti UTS kemarin. 25 soal saja pilihan ganda dan kalian silahkan ya. Kalau mau lihat-lihat referensi ya karena kita juga online gitu. Kalau memang ada kesibukan atau apa seperti siapa tuh kemarin minta diperpanjang waktunya ya saya akan berikan gitu. Yang penting semuanya ikut UAS gitu ya. Berarti UAS itu tanggal berapa, Bu? UASnya minggu depan. Minggu depan tanggal? Berarti pas Berapa? Rabu ya. Rabu depan tuh tanggal 10. Berarti Senin kan tanggal 8 ya? Senin tanggal 8. Rabunya kita tanggal 10. Kita UAS melalui e-learning ya. Baik, silakan untuk kelompok Mbak Foni ya, sama Mas Abi kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, Iya, kalau Bu. salah berarti benar, kalau tidak benar berarti salah. Oke, silakan Mas Abi, Mbak Foni ya dipersiapkan presentasinya. Oke, izin share screen, Bu. Ya. Kelihatan nggak, Bu? Ada nggak? Kelihatan, Bi. Oke. Ini full atau enggak? Kelihatannya. Full boleh. Ah, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa di double klik lagi? Di double klik. Atau use slide show. Oh. Ya. Coba. Dari ulang. Sebentar, Bu. Gimana? Udah? Udah. Oke. Dah, oke, sip. Baik, di sini saya Fani Febrianti bersama partner saya Abi Amarullah akan memaparkan materi tentang teori antrian. Teori antrian pertama kali diciptakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematik Denmark pada tahun 1909. Sejak itu, penggunaan model antrian mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Model-model antrian pada dasarnya merupakan aplikasi dari probabilitas dan proses stokastik. Tujuan utama pemecahan model adalah menentukan karakteristik yang mengukur kinerja sistem sehingga sistem pelayanan dapat bekerja secara optimal. Berbagai struktur model antrian yang telah diakui, karakteristik model antrian, dan contoh aplikasi dalam menentukan jumlah kasir bank untuk mengurangi waktu tunggu para pelanggannya.
Ketika para pelanggan konsumen menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan, maka keberadaan sistem antrian sangat diperlukan. Beberapa contoh berikut ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem antrian sangat membantu dalam melancarkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, seperti pelanggan menunggu pelayanan di depan kasir, mahasiswa menunggu untuk konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, mahasiswa menunggu untuk registrasi dan pembayaran uang kuliah, para penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis, para pengendara kendaraan menunggu untuk mendapatkan pelayanan pengisian bahan bakar, pelanggan menunggu pelayanan di Kentucky Fried Chicken, pesawat terbang menunggu pelayanan menara pengawas untuk melakukan landing maupun take off. Kemudian terdapat struktur dasar proses antrian. Yang pertama single channel, single pass. Kedua single channel, multiple pass. Ketiga multiple channel, single pass. Keempat multiple channel, multiple pass. Di sini terdapat gambar single channel, single pass, yaitu satu antrian, satu pelayanan. Sistem antrian yang dimana pelanggan yang datang hanya melewati satu pelayanan saja, kemudian ia keluar. Pada sistem antrian ini kita sering menemukan di restoran, supermarket. Kemudian yang kedua ada single channel, multiple pass, yaitu satu antrian beberapa pelayanan seri. Satu antrian beberapa pelayanan seri ini yaitu sistem di mana pelanggan yang sudah masuk ke dalam suatu pelayanan, maka ia harus mengikuti sistem pelayanan yang sudah ada. Biasanya sistem ini sering kita temuin saat membeli tiket, mencetak tiket, pengecekan data diri. Kemudian yang ketiga, multiple channel, single pass. Satu antrian beberapa pelayanan. Adalah suatu antrian beberapa pelayanan. Maka sistem ini memiliki beberapa fasilitas pelayanan. Tetapi setiap fasilitas pelayanannya itu sama. Contohnya seperti antrian di teller bank. Dan yang keempat ada multiple channel, multiple pass. Itu beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel. Yaitu contohnya seperti pelayanan kepada pasien di rumah sakit, terdapat pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Karena setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas di setiap tahapannya. Kemudian model antrian. Prosedur umum dalam mengerjakan teknik antrian. Langkah pertama, tentukan sistem antrian apa yang harus dipelajari. Langkah kedua, tentukan model antrian yang cocok dalam menggambarkan sistem. Dalam kasus pompa bensin, paling sedikit ada 3 model yang dapat digunakan, yaitu A, 3 pompa untuk premium, 1 gadis tunggu, B, 3 pompa untuk premium, masing-masing memiliki gadis tunggu, C, 1 pompa untuk premium, 1 pompa untuk premix, dan 1 pompa untuk solar dengan masing-masing memiliki gadis tunggu. Kemudian langkah ketiga, gunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian. Kemudian terdapat struktur sistem antrian. Pada gambar adalah struktur umum model antrian yang memiliki 2 komponen utama. Yang pertama, garis tunggu atau sering disebut antrian, queue, fasilitas. Yang kedua, fasilitas pelayanan, service facility, pelanggan atau konsumen menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan. Kemudian ada komponen dalam sistem antrian. Yang pertama, populasi masukan, 2 distribusi kedatangan, 3 disiplin pelayanan, 4 fasilitas pelayanan, 5 distribusi pelayanan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Abi Amarullah. Oke. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Yaitu ada N, yaitu jumlah pelanggan dalam sistem. PN, probabilitas kepastian. N, pelanggan dalam sistem. Terus selanjutnya yang ketiga ada lambda, simbol lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang persatuan waktu, yaitu ada simbol yang kayak gitu, huruf U gitu, dibacanya mu. Jumlah rata-rata pelanggan ini persatuan waktu. Ada P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Ada P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Ada L, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Ada LQ, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Ada W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Ada WQ, waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. Ada 1 per mu, waktu rata-rata pelayanan. Ada 1A, waktu rata-rata antar kedatangan. Ada S, jumlah fasilitas pelayanan. Selanjutnya ada persamaan yang digunakan dalam sistem, yaitu M/M/1 dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yang pertama rumusnya itu ada P sama dengan lambda dibagi mu, ya seperti ini. Ada PN, P pangkat N dalam kurung 1 dikurang P. Ada L sama dengan P bagi 1 dikurang P, sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Ada LQ, lambda kuadrat dibagi mu dalam kurung mu dikurang lambda, sama dengan P kuadrat dibagi P kuadrat dibagi 1 dikurang P. Ada selanjutnya yang kelima ada W sama dengan 1 dibagi mu dikurang lambda. Ada WQ sama dengan lambda dibagi mu dalam kurung mu dikurang lambda. Nah, yang pertama itu tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Untuk mencari tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Yang kedua, untuk mencari probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Terus yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Lalu yang keempat, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Lalu yang kelima, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Yang keenam, waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. Lalu ada single channel model. Contoh model M/M/1 kasus pompa bensin SPBU. PT SGT mengoperasikan 1 buah pompa bensin dengan 1 orang operator yang bernama John. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per mobil per jam. John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut ini untuk John. Yang pertama, tingkat intensitasnya, kegunaan pelayanan P, kegunaan pelayanan P, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, yaitu selanjutnya waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Dari kasus SPBU diketahui
lambda sama dengan 20 dan mu sama dengan 25, atau diketahui lambda ini jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, yaitu 20, lalu yang mu ini jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu, yang ini. Nah, yang ini ya jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Lalu ada tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P. Itu rumusnya kita masukin aja, P sama dengan lambda dibagi mu, 20 dibagi 25, itu kita dapetin hasilnya 0,80. Lalu bilangan tersebut menunjukkan bahwa John akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya atau 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,80 yang sering disebut idle time akan digunakan John untuk istirahat, membersihkan pompa, dan lain-lain. Nah, ini yang kedua, kita bisa dapetin rumus, kita ada rumus lagi untuk dapetin kalau tadi tuh jumlah untuk dapetin waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem ya. Kita masukin aja L lambda dikurang lambda dibagi mu dikurang lambda, yaitu kita masukinnya 20 dibagi 25, 20 per 25 dikurang 20, kita dapatnya hasil 4. Selanjutnya L P1 dikurang P 0,80, 1 dikurang 0,80, kita jumlahin, kita dapat hasil 4. Bilangan 4 menunjukkan bahwa John dapat mengharapkan 4 mobil. Terus selanjutnya, single channel model. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Kita bisa hitung kayak gini rumusnya. Selanjutnya yang kedua, bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Nah, ini kita bisa dapetin yang bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Kayak gini. 1 per mu dikurang lambda, kita bisa dapetin 1 per 5, 0,20 jam atau 12 menit. Lalu untuk bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Kita bisa dapetin dengan rumus seperti ini. WQ lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda. Lalu kita masukin 20, lambdanya 20, mu-nya 25 per dalam kurung 25 dikurang 20. 20 per 125. Yaitu kita bisa dapetin 0,16 jam atau 9,6 menit. Model antrian multi-channel. Sebuah rumah sakit memiliki sebuah ruang gawat darurat RGD yang berisi 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang juru rawat. Secara rata-rata, seorang dokter atau juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka, mereka dapat melayani rata-rata 12 pasien per jam. Seperti ini gambarannya. Pasien datang rata-rata 12 pasien per jam. Lalu masuk ke model antrian, pasien menunggu dalam antrian untuk berobat. Ketika selanjutnya 3 buah saluran pelayanan, setiap tim dokter dapat mengobati rata-rata 5 pasien per jam.
Lalu ketika sudah selesai, pasien pergi setelah menerima pengobatan. Model antrian multi-channel. Dasar yang digunakan dalam multi-channel model adalah sistem M/M/S. Perbedaannya dengan single channel model adalah terletak pada jumlah fasilitas pelayanan. Dalam multiple channel model, fasilitas pelayanan yang dimiliki lebih dari satu huruf S yang terdapat dalam sistem M/M/S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Ya, rumusnya seperti ini. Yang P0, lalu ada PN, LQ, L, WQ, dan W. Ini untuk mencari ini sebagai rumus untuk mencari tujuan yang mau kita cari. Yang udah didefinisiin sebelumnya. Lalu ada model antrian multi-channel. Oh, ini sama kayak. Model antrian multi-channel. Nah, ini. Ya, seperti ini. P sama dengan lambda dibagi mu dikali S. Nah, kita bisa dapetin, kita masukin lambdanya berapa, mu-nya berapa, S-nya berapa. Lalu kita bisa, ini kita definisiin dulu di variabel-variabelnya. Lalu kita isi aja kayak gini. 12 per 5 kali 3, 12, 15, 0,80. Begitu pula ini ada rumus juga. 0,20 dikali 12 per 5 pangkat 3, 12 per 15. Lalu kita bisa dapetin 9,216 pasien. Ini adalah untuk model antrian multi-channel. Nah, yang terakhir, model antrian multi-channel. Sebentar. Tadi ada waktu yang diharapkan selama menunggu berjam-jam. Nah, ini. Oke. Nah, yang WQ ini yaitu waktu yang diharapkan pelanggan menunggu selama menunggu dalam antrian. Kita punya rumus seperti ini. LQ dibagi lambda 9,216 dibagi 12, kita bisa dapetin 0,768 jam atau 46 menit. Waktu. Oke. Selanjutnya, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Kita bisa masukin rumusnya, WQ plus 1 bagi mu sama dengan 0,768 ditambah 1 per 5 sama dengan 0,968 jam atau 58 menit. Lalu kita ingin mencari tentang jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Lambda dikali waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Lambda dikali W sama dengan LQ plus lambda per mu. Kita bisa dapetin, kita masukin aja L sama dengan lambda dikali mu, lambda dikali W sama dengan 12 dikali 0,968 sama dengan 1162. Oke, sekian dari kelompok saya dan Foni. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Mas Abi dan Mbak Foni atas presentasinya. Metode antrian, ya.
Baik, ada yang mau bertanya? Mas Fahri, Mas Noval, Mbak Eri, Mas Dede. Berarti kalau saya tanya, ciri dari antriannya itu apa? Apa itu ciri dari antrian? Maksudnya ciri antrian, Bu? Ciri dari antrian itu apa? Kenapa kita harus membuat sebuah sistem antrian gitu? Yang pertama sih tujuannya pasti untuk memudahkan sistem ya, memudahkan, karena kalau nggak ada sistem antrian pasti berantakan gitu. Ketika registrasinya gimana gitu. Ya, berarti dari pelayanan ya. Iya, pelayanan seperti itu. Ya. Kenapa kita butuh sistem antrian? Ya karena ciri dari antrian sendiri merupakan kelambatan pelayanan berarti ya. Kelambatan pelayanan pada saat-saat tertentu pastinya pada saat tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem ya. Nah, berarti antrian itu apa? Antrian itu sendiri definisinya apa? Antrian merupakan suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Ya. Kalau kita lihat sekarang sistem antrian di perbankan ya, di bank-bank itu kan pasti sudah terstruktur ya, sudah tersistematis tuh ya. Jadi tergantung siapa yang datang gitu kan ya. Iya. Terus makanya tadi ada beberapa sistem dari pelayanan ya, macam-macam. Tadi apa saja yang digunakan metodenya? Single channel, single Iya, single channel ya. Ada single channel ya, merupakan mekanisme pelayanannya ya. Ada single channel ya, ada multi channel tadi ya. Multi channel, Bu. single phase ya. Single channel multi phase ya, multi channel single phase ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada 5 bentuk disiplin antrian sih yang biasa digunakan. Biasanya kalau kita pakai metode persediaan ya, di sini ada yang namanya FIFO ya, first in first out gitu kan ya. Atau FCFS, first come first serve. Jadi siapa yang datang ya dia duluan yang diservis gitu ya. Iya. Kalau first in first out siapa yang datang duluan ya dia yang dilayani atau dia yang keluar duluan gitu ya kalau persediaan. Lalu ada LC first service ya. Jadi siapa yang datang terakhir ya dia yang duluan dilayani. Tapi kan nggak mungkin juga ya di mana-mana pasti kebanyakan yang di servis itu yang datang awal ya. Ada juga di sini bentuk disiplin antriannya seperti service in random order atau SIRO. Ya, panggilan layanan yang didasarkan pada peluang secara random. Ya, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Nah, ini juga nggak mungkin ya. Lalu biasanya ini juga dipakai nih, priority service. Ada nggak? Ada. Kalau kita ke bank ya, ke BCA gitu kan ya, ada nasabah yang prioritas gitu ya. Iya. Jadi antriannya berbeda gitu. Berarti kan nasabah-nasabahnya memang sudah teridentifikasi ya, nasabah-nasabah yang memang merupakan priority service-nya. Yaitu prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dulu tiba dalam garis tunggu ya, karena memang kalau sudah prioritas nggak peduli dia datang belakangan, kalau memang dia sudah teridentifikasi prioritas ya pasti dipanggil terlebih dahulu. Tapi biasanya dipisahkan ya, pelayanannya dipisahkan. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari saya terhadap metode antrian yang dipresentasikan oleh Mas Abi dan Mbak Foni. Yang lainnya ada yang mau bertanya?
Tenang saja, UASnya saya berikan teori saja, tidak hitung-hitungan. Ya, saya yakin kalian pasti 100 deh nilainya, ya. Ya, amin. Ya, amin ya. Baik, terima kasih Mas Abi dan Mbak Foni atas presentasinya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan perkuliahan kita pada hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan semester depan, ya udah pada ini ya, bimbingan ya. Skripsi, sudah skripsi belum semester depan? Skripsi atau tugas akhir atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Belum ada info sih. Oh, masih ada mata kuliah? Kalau semester depan nggak tahu. Oh gitu. Oke, kalau ada mata kuliah ya mudah-mudahan kita bisa bersama lagi ya. Dalam mata kuliah yang berbeda pastinya, jangan yang sama ya. Dan apalagi ya? Oke, saya mohon maaf jika dalam satu semester ini ya mungkin belum sempurna, masih banyak kekurangan ya, masih banyak kehilafan ya. Saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya bisa mendoakan kalian semoga Allah memudahkan, melancarkan studi kalian sampai kalian bisa lulus dengan nilai yang terbaik, diberikan rezeki yang banyak berlimpah, diberikan kesuksesan yang luar biasa, dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya ya. Amin. Baik, ada yang mau memberikan sepatah dua patah kata atau mau dipatah-patahin? Mas Dede terima kasih, Mas Abi terima kasih, Mbak Foni, Mbak Saheri terima kasih selama satu semester ini. Mas Noval terima kasih, Mas Fahri apalagi terima kasih, Mas Rashid, Mas Alip, Mas Sahal dan Mbak Kurnia terima kasih. Salam buat yang tidak hadir, Mbak Putri, Mas Ifham ya, Mas Ifham apa namanya? Ifham ya pokoknya ya. Yang tidak hadir mohon disampaikan salam saya ya. Sehat semuanya dan semoga selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Terima kasih Bu. ya, Mohon maaf juga. ya sama-sama Mas Abi. Ya Mas Naufal.